Kisah dimulai dengan menampilkan orang-orang yang berlarian tak tentu arah. Bahkan sebagian besar dari mereka naik ke gedung-gedung tinggi untuk menyelamatkan diri dari musibah yang mungkin akan mengakhiri seluruh kehidupan di bumi. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Calm Beyond, rilis di tahun 2020, disutradarai oleh Joshua Wong serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Maka dari itu jangan berlama-lama lagi kawan, siapkan diri kalian dan siapkan sesuatu yang menghangatkan selain setrikaan, karena cerita akan segera kita lanjutkan. Ya, tsunami terbesar dalam sejarah melanda seluruh daratan di dunia, termasuk Hong Kong. Meskipun orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke gedung-gedung tinggi, tetap saja gelombang air dapat mendahului, sehingga hanya sedikit yang selamat. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Asha. 5 tahun telah berlalu, meskipun setiap paginya terbangun akibat mimpi buruk yang seringkali menghantui, Asha tetap berjuang untuk bertahan hidup. Kini dia tinggal di salah satu reruntuhan gedung dan mengumpulkan sampah-sampah yang mengapung untuk menemukan makanan. Namun tentunya tidak semudah itu, karena ternyata tidak hanya Asha yang selamat, tapi juga orang-orang jahat yang merampas makanan dan minuman, bahkan tidak segan-segan menghabisi para penyintas lain. Untuk air minum, Asha menampung air hujan dengan menggunakan wadah yang diletakkan di rooftop. Masalahnya adalah sudah lama hujan tidak turun, sehingga mau tidak mau Asha harus menggunakan handuk untuk mengumpulkan embun pagi, yang mana akan ditambahkan ke persediaan airnya. Pada suatu hari, setelah memeriksa persediaan air sembari menikmati teh, Asha mendengarkan siaran radio yang mengabarkan bahwa umat manusia masih memiliki harapan dan menginformasikan lokasi salah satu posko milik pemerintah. Namun Asha hanya mengabaikan dan lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik yang menenteramkan jiwa dengan tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengundang orang-orang jahat. Ketika seluruh tugas hariannya selesai, Asha menikmati salah satu makanan termewah pasca apokaliptik, yaitu mie instan, sambil mengenang masa-masa indah. Di mana kala itu Asha sering menikmati makanan-makanan lezat di restoran mewah bersama teman ataupun keluarga. Selanjutnya adalah mengawasi sekitar. Dengan menggunakan teropong, wanita itu mulai memperhatikan gedung-gedung lain yang sedikit demi sedikit mulai runtuh. Saat secara diam-diam dia memastikan para penghuni masih berada di apartemen mereka, tiba-tiba saja Asha melihat sebuah kotak yang mengapung di antara sampah-sampah, lalu bergegas menuju ke jendela khusus di mana dia telah menyiapkan harpun yang dirakit secara sederhana. Hebatnya, dengan satu tembakan saja Asha berhasil mengenai kotak itu. Namun ketika mencoba menariknya, ya, akibat tarikan dari makhluk misterius, Asha mengalami luka. Dia mencoba mengabaikan dan hanya berfokus pada kotak yang ternyata sangat disayangkan. Sebagian besar isinya adalah sampah yang tidak berguna, termasuk sebotol minuman surga. Asha pun kembali menuju ke rooftop untuk mengobati luka, yang mana itu membuat alkohol menjadi berguna. Saat petang, mendengar teriakan, segera Asha kembali melakukan pemantauan. Dia menemukan 2 perahu orang-orang jahat yang selanjutnya kita sebut hunter. Ternyata mereka mendatangi salah satu gedung terdekat untuk menghabisi para penghuninya. Sangat mengejutkan, ternyata salah satu dari anggota hunter berada di atap memantau wilayah sekitar. Segera Asha bersembunyi, lalu dengan hati-hati memeriksa kembali. Terlihat perahu-perahu hunter kini menuju ke gedung Asha. Oleh karena itu dia bergegas mempersiapkan segalanya, mulai dari menutupi kasur sampai meletakkan kotoran di koridor agar gedung terlihat tak berpenghuni. Kemudian, dia bersembunyi dan berdiam diri di balik dinding sampai keadaan benar-benar aman.
Pada dasarnya, para hunter tidak menemukan apapun yang berharga. Namun yang membuat Asya terkejut adalah kehadiran seorang bocah yang melepaskan tembakan karena mengaku melihat suatu pergerakan, dan untungnya pria yang sepertinya pemimpin meyakinkan bahwa si bocah mungkin keliru. Saat para hunter pergi, Asya benar-benar merasa lega sampai-sampai meneteskan air mata, dan dia mencoba menenangkan diri dengan kenangan-kenangan indah tentang masa-masa sebelum musibah, di mana pada adegan ini ditampilkan kilasan masa lalu. Asya dan saudari tirinya sedang makan bersama di sebuah restoran. Keesokan harinya, Asya menemukan kotak lain. Sama seperti sebelumnya, kebanyakan isi kotak itu adalah sampah. Namun kali ini Asya merasa senang karena ada setoples madu yang ditemukannya di dalam kotak itu. Selain itu, pada momen ini Asya juga sempat melihat seorang bocah yang mengapung di luar. Sayangnya tidak ada yang bisa Asya lakukan, dan selain itu, dia juga tidak ingin mengambil resiko. Beberapa waktu kemudian, saat Asya sedang sibuk menyiapkan sesuatu, ternyata seseorang telah menyelinap ke dalam gedungnya dan mulai mengambil persediaan di tempat rahasia. Asya sendiri sudah merasa curiga dan mulai memeriksa ke sekitar gedung. Karena tidak berhasil menemukan, akhirnya dia sengaja meninggalkan sabun untuk memancing, dan ternyata itu berhasil. Dengan cerdik, si gadis kecil menyerang dan berhasil melarikan diri. Daripada mengejar, Asya lebih memilih untuk beristirahat. Malam itu dia kembali bermimpi tentang masa-masa indah sebelum bencana, di mana Asya sedang berbelanja bersama seorang teman, membicarakan tentang niatnya yang ingin hidup mandiri. Saat bangun, Asya menyadari sebagian persediaan makanannya hilang. Wanita itu kemudian menemukan si gadis kecil di salah satu ruangan. Tak tega membangunkan, Asya pun pergi memasak sesuatu untuk dimakan. Sementara itu, beberapa saat kemudian, si gadis kecil melanjutkan penjelajahan di dalam gedung sampai dengan menemukan beberapa hal rahasia. Salah satunya soket palsu yang mana tersimpan amplop berisi foto-foto milik Asya bersama adik perempuannya. Gadis itu kaget bukan kepala dan segera melarikan diri ketika Asya memergoki. Beberapa waktu kemudian, setelah ketegangan mereda, Asya memberikan si gadis kecil mie instan. Pada momen ini, Asya terkenang kembali malam ulang tahun adiknya, di mana ibu Asya memberikan kalung keluarga sebagai hadiah, dan hal itu tidak bisa diterima karena sesuai tradisi, Asya yang merupakan anak tertua lebih berhak menerimanya. Terjadilah pertengkaran di tengah-tengah kebahagiaan, sehingga membuat Asya pergi. Kembali ke masa sekarang, kalung yang menjadi pertengkaran kini dikenakan oleh Asya. Karena si gadis kecil hanya mengabaikan, Asya pun pergi setelah meninggalkan makanan yang ditawarkan. Beberapa saat kemudian, ternyata si gadis kecil makan dengan lahap. Ketika mengantuk, dia mencari ruangan untuk tidur, sampai akhirnya menemukan kasur yang telah disediakan oleh Asya. Keesokannya, si gadis kecil mengembalikan semua barang dan makanan yang dicuri kepada Asya. Saat makan siang, mereka kembali menikmati mie instan, kali ini dalam kebersamaan yang penuh canda tawa, sehingga hubungan di antara keduanya pun mulai terjalin. Dan lagi-lagi, Asya terkenang akan masa lalu yang indah. Beberapa waktu kemudian, saat malam menjelang, Asya telah mempersiapkan kasur di sebelahnya. Tak lama berselang, si gadis kecil pun datang dalam keadaan bersedih, tapi mencoba menyembunyikan. Asya sama sekali tidak menghentikan tangisan itu karena tidak ada yang salah dengan menangis atau merasa takut. Si gadis kecil mengaku merindukan keluarganya dan berpikir akan segera bertemu dengan sang ibu setelah membangun rakit untuk melakukan pencarian. Dan selain itu, si gadis kecil juga menyebutkan namanya, yaitu Yuan Hei. Setelah malam yang membuat pertemanan mereka semakin kuat, Asya mengajak Yuan ke rooftop untuk menjelaskan rutinitas yang perlu dijalankan agar dapat bertahan hidup. Baru saja diperingatkan untuk tidak seenaknya, Yuan sudah mencabut selotip atau pita di pintu yang menurutnya lucu. Padahal selotip warna-warni itu sengaja ditempel di sana untuk menahan agar pintu tidak terkunci. Untungnya Yuan memiliki trik khusus sehingga mereka berdua tidak terjebak di rooftop. Pada suatu hari ketika menyiapkan makanan, Asya menyadari bahwa kalung warisan keluarganya hilang. Di saat yang sama, dia mendengar kegaduhan dan segera melihat keluar. Ternyata para hunter telah kembali. Lalu Asya pun langsung meminta Yuan untuk tetap diam sampai para pemburu itu benar-benar pergi.
Dalam suatu momen, ketika bersih-bersih, Yuen meminta Asya untuk ikut pergi bersama. Asya dengan tegas menolak karena rumahnya adalah di sini, di gedung ini, lagi pula tidak ada apa-apa di luar sana. Kemudian Asya membahas tentang kalungnya yang hilang, mengira Yuen mengambilnya. Hal ini membuat gadis kecil itu tersinggung dan segera pergi. Kemudian ketika makan malam sendiri, Asya menyadari beberapa galon persediaan air hilang. Segera wanita itu mulai mencari tahu sampai akhirnya menemukan Yuen yang sedang mencuci. Kejadian ini memicu kembali kenangan di masa lalu di mana Asya mendengar berita tentang bencana cuaca ekstrim di beberapa negara tetangga. Pertengkaran pun kembali terjadi karena sang ibu selalu memuji adiknya, lalu meminta atau lebih tepatnya memaksa Asya untuk segera menikah dan menjadi istri yang baik. Pada suatu malam, mimpi buruk Asya menjadi semakin mengerikan, di mana Asya terus melihat mayat-mayat para korban yang mengapung. Saat terbangun, Asya benar-benar merasa terguncang sampai-sampai mengira Yuen sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian, Asya mengajari Yuen hal-hal lain yang tidak kalah penting seperti mengatasi masalah listrik di gedung. Pada momen ini, Yuen menyela, menanyakan tentang ruangan misterius yang ada di ujung koridor. Asya tidak menjawab, tapi hanya meminta Yuen untuk mengabaikan karena ruangan itu sangat kotor dan bau. Kilasan kenangan kembali terlintas, menampilkan Asya menyaksikan berita tentang bencana yang telah menghancurkan Indonesia dan Singapura. Sang ibu dengan tegas meminta Asya bergabung untuk makan bersama, bahkan dia mematikan TV agar Asya bisa fokus bersama keluarga. Hal ini membuat Asya benar-benar marah dan lagi-lagi pertengkaran terjadi. Asya merasa rumahnya seperti penjara sehingga satu-satunya solusi adalah pergi dan memulai hidup sendiri. Kembali ke masa kini, di mana menampilkan Yuen yang sedang mendengarkan musik di radio. Saat mencari siaran, tiba-tiba saja dia menemukan pengumuman dari pemerintah tentang tempat perlindungan. Segera gadis kecil itu menemui Asya, mengajaknya ke tempat perlindungan tersebut. Namun Asya masih tetap pada keputusannya karena di luar sangat berbahaya. Keduanya pun bersitegang. Yuen menyebut Asya sebagai pengecut, sedang Asya menyebut Yuen sebagai pencuri. Asya mengikuti Yuen ke sebuah ruangan lain, di mana diketahui bahwa ternyata gadis kecil itu benar-benar serius dengan niatnya, sampai-sampai membangun rakit dengan mengumpulkan sampah. Selain itu, Yuen juga sudah menyiapkan senjata berupa pistol suar. Tentu saja ini membuat Asya sangat terkejut dan segera merampasnya, karena jika sampai tak sengaja tertembak, maka Hunter akan mendatangi mereka. Akhirnya ketika ketegangan mereda, Asya dengan lembut mengakui bahwa sebelumnya dia pernah mencoba untuk pergi, namun segera kembali karena tak menemukan apapun selain kekejaman manusia terhadap manusia lainnya. Adegan kemudian menampilkan keesokan harinya, apa yang selama ini dinantikan Asya akhirnya datang, yaitu turunnya hujan. Segera mereka pun bergegas untuk menampung air dan menyimpannya dengan baik. Setelah momen ini, keduanya pun menemukan foto Asya yang sebelumnya tercecer. Kenangan-kenangan mulai terlintas di dalam benak Asya. Kali ini Yuen yang berusaha menenangkannya dan mengingatkan bahwa meskipun pernah mengalami kehilangan, tapi kini mereka berdua bisa saling memiliki sebagai teman. Saat beristirahat, Asya terkejut ketika menemukan sesuatu yang ternyata adalah kalungnya. Diketahui, pengait kalung itu rusak sehingga tidak sadar terhimpit di bawah bantal. Merasa bersalah atas tuduhan terhadap Yuen, Asya pun berinisiatif untuk membuat suatu kejutan. Ya, Yuen benar-benar bahagia ketika melihat rakitnya telah selesai. Seketika, Asya kembali terkenang akan masa lalu. Asya memutuskan untuk pergi pasca pertengkaran hebat dengan sang ibu. Adik Asya terus mengikuti, memohon agar berdamai dan tidak pergi, namun Asya menjelaskan bahwa ini sudah saatnya bagi dia untuk hidup mandiri dan berjanji mereka akan tetap bersama. Namun sangat mengejutkan, kembali ke masa kini, Asya memutuskan untuk memberikan kalung itu kepada Yuen yang kini dianggap sebagai keluarga, dan keduanya sepakat mempersiapkan segalanya untuk pergi meninggalkan gedung. Sangat disayangkan, pada momen inilah terjadi suatu kesialan yang tak disangka-sangka.
Segera Asya mematikan radio dan bergegas untuk memeriksa sekitar. Sesuai dugaan, ternyata para hunter mendengar suara tersebut dan datang untuk memeriksa gedung. Kali ini mereka terlihat benar-benar yakin sehingga membawa anggota yang lebih banyak untuk menggeledah gedung. Sama seperti sebelumnya, Asya dan Yuen segera bergegas, namun kali ini Asya mendorong Yuen untuk bersembunyi di balik dinding karena ruangannya tidak cukup untuk berdua. Sedangkan Asya akan bersembunyi di ruangan terlarang. Beberapa saat kemudian, para hunter mulai memasuki gedung dan segera mereka menyebar ke seluruh ruangan di dalam gedung. Sementara Asya terlihat menahan diri dari bau busuk, sempat terlihat salah satu foto di sudut ruangan yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa ternyata apartemen itu adalah milik keluarganya. Kembali ke para hunter, mereka dengan marah merusak barang-barang, termasuk rakit milik Yuen. Salah satu dari mereka masuk ke ruangan bau dan seketika muntah karena tidak kuat. Lalu dia segera membuka beberapa kain dan menemukan mayat yang telah menjadi tulang, yang kemungkinan adalah orang tua Asya. Dalam ketakutan yang teramat sangat, Asya terkenang kembali akan gelombang tsunami yang menghancurkan segalanya serta membunuh semua orang dalam hitungan detik. Mereka yang masih bertahan berlarian sambil saling dorong satu sama lain. Di sana juga ada Asya yang menarik adiknya dengan paksa untuk mencapai puncak gedung. Namun saat tiba, ternyata Asya hanya memegang jaketnya. Di masa kini, para hunter berhasil menemukan persediaan makanan yang disembunyikan dan foto-foto milik Asya. Si bocah laki-laki yang sebelumnya mencurigai dinding, kini benar-benar yakin. Dengan bantuan yang lain, akhirnya mereka membongkar dinding itu dan menemukan Yuen di sana. Mendengar hal ini, Asya tidak tinggal diam, namun saat hendak beraksi, dia mendengar suara Yuen yang ketakutan mengatakan lokasi persembunyian Asya. Beberapa saat kemudian, Yuen dan semua persediaan makanan dibawa ke perahu hunter. Di saat yang sama, Asya juga diseret keluar. Pada momen ini, dia melihat Yuen dan itu membuatnya terkenang kembali kepada sang adik yang gagal diselamatkan. Asya pun bertekad untuk tidak akan melakukan kesalahan yang sama sehingga wanita itu melancarkan suatu aksi gila untuk melepaskan diri. Mengetahui salah satu temannya dihabisi, para hunter pun menjadi berang dan mulai kembali memasuki gedung untuk memburu Asya. Seorang pria besar berhasil menemukan dan mencoba mendekat tanpa menyadari bahwa semua itu adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Asya. Selanjutnya, Asya mengambil pisau dan menuju ke ruangan lain, serta memancing dengan menggunakan radio. Saat anggota hunter terpancing, segera Asya melompat, melancarkan serangan, dan memulai pertarungan sengit. Selanjutnya adalah anggota hunter yang merupakan wanita satu-satunya. Beruntung kali ini tidak terlalu sulit, si hunter wanita berhasil diperdaya dan segera Asya membakar serta mengurungnya di salah satu ruangan. Teriakan si hunter wanita terdengar oleh pemimpin, sehingga pria itu segera menuju ke sumber suara. Saat si pemimpin menaiki tangga, Asya pun segera menyerang. Kali ini, pertarungan benar-benar brutal dan Asya nyaris saja tewas. Namun wanita itu tidak menyerah. Asya dengan cerdik menghancurkan lampu, lalu segera melancarkan serangan mematikan. Sangat mengejutkan, ternyata bocah laki-laki yang merupakan anggota hunter menyerang dengan tembakan. Karena tidak tega, Asya memancingnya ke rooftop lalu mencabut selotip dan akhirnya si bocah pun terjebak di sana. Sebenarnya Asya ingin melepaskan karena si bocah itu memohon dengan menangis. Namun tiba-tiba saja bocah itu melepaskan tembakan dan akhirnya satu-satunya keputusan terbaik adalah membiarkannya di sana.
Hanya ada satu hunter yang tersisa, yang kini menjaga Yuen di perahu. Meskipun sulit, tapi Asya tetap berjuang, dia memanfaatkan harpun buatan. Sayangnya kali ini, tembakan Asya tidak tepat sasaran, sementara itu, Yuen memanfaatkan kelengahan si hunter untuk mendorongnya dari perahu. Sangat mengejutkan, dengan licik pria itu menarik Yuen ikut serta, sehingga mau tidak mau, Asya pun juga ikut melompat demi menyelamatkan Yuen. Di saat-saat terakhir, makhluk misterius tiba-tiba saja muncul, dan untungnya makhluk itu menyerang si pria hunter sehingga Asya dengan cepat menarik Yuen dan membawanya ke perahu. Film pun ditutup dengan dimulainya perjalanan oleh Asya dan Yuen untuk mencari tempat perlindungan dengan menggunakan perahu hunter. Mereka tidak perlu repot-repot memindahkan persediaan karena sebelumnya para hunter telah melakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Asya bisa tidur tanpa bermimpi buruk. Berhasilkah Asya dan Yuen menemukan tempat berlindung, ataukah itu hanya sebuah trik yang dilakukan oleh hunter untuk menjebak para penyintas? Dan tamat. Tema-tema dunia distopia pasca bencana apokaliptik menjadi salah satu yang paling menarik di channel ini. Beberapa bulan yang lalu juga kebetulan ada beberapa yang merequest, katanya terserah apa aja yang penting distopia. Jadi ya sudah, saya memilih film ini. Ya, seperti yang kita tahu, bencana badai yang kemungkinan akibat cuaca ekstrim menghancurkan dunia termasuk Hong Kong. Hanya sedikit manusia yang tersisa, termasuk sang tokoh utama yaitu Asya yang selama 5 tahun terakhir bersembunyi dalam kesunyian menghindari kelompok hunter yang menguasai perairan sekitar. Saya sangat kagum dengan kemampuan bertahan hidupnya Asya. Seperti yang kita tahu, Asya adalah seorang wanita yang sukses dan gayanya itu sosmed sekali. Tapi siapa yang menyangka dia mampu bertahan hidup? Ini menyiratkan bahwa siapapun Anda, apapun profesi Anda, ketika kepepet, manusia akan segera beradaptasi dan menjadi sesuatu yang bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Kehadiran Yuen atau dalam film ini dipanggil Hei Hei membuat trauma Asya semakin menghantui karena mengingatkan akan saudara tiri. Tapi Asya tetap menerimanya meskipun membangkitkan trauma. Di sisi lain, Asya juga memandang Yuen sebagai suatu penebusan. 3 bagian dalam cerita. Yang pertama berfokus pada bagaimana Asya bertahan hidup sendirian dengan dihantui masa lalu dan bagaimana kehadiran gadis kecil membuat semuanya berubah. Bagian 2 adalah kisah-kisah indah di masa lalu, masa-masa indah Asya bersama keluarganya walaupun tidak seindah yang ia kira. Sedangkan bagian 3 adalah tentu saja serangan dari hunter. Berbeda dengan kebanyakan film-film bencana yang berusaha menampilkan seluruh kematian dan kehancuran, The Calm Beyond menyuguhkan sesuatu yang lebih terkendali. Film ini berpusat pada tema keluarga dan penyesalan, menyoroti pesan tentang menghargai apa yang kita miliki saat ini, sebelum semua itu diambil dari kita. Sayangnya film ini terlalu berfokus pada tema-tema tersebut, sehingga menghasilkan cerita yang lebih menyentuh dengan sedikit momen ketegangan. Bukan berarti tidak ada ya, ketegangan pasti ada, terutama di bagian akhir. Hanya saja karena saya melihat wanita dan anak-anak di dalam kelompok hunter, jadi saya pikir meskipun mereka jahat, tapi mereka memiliki teman dan keluarga, sehingga tidak sekejam itu, tidak sekejam kelompok-kelompok kanibal dalam film The Road atau film-film distopia lainnya. Dan ya, tentunya peristiwa bencana di dalam film ini membangkitkan kenangan kelam saya pasca bencana di akhir tahun 2004. Kejadiannya kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Asya, di mana dia menarik adiknya dengan panik. Sampai tidak sadar, si adik sudah tertinggal. Saya pun demikian. Ketika terjadi gempa susulan, di suatu malam, saya menarik adik saya untuk berlari. Hanya saja dalam kepanikan, saya mencoba menenangkan diri secara perlahan, sehingga semuanya aman. Ini merupakan salah satu pelajaran berharga buat saya. Apapun kondisi, bagaimanapun situasi, tetap tenang dan jangan panik. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Kurang lebih demikian. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!